Upaya Zionis menyergap terowongan Hamas di Gaza kembali gagal. Drone dan anjing pelacak yang dikerahkan sebelum penyergapan pun error dan tidak bisa mendeteksi adanya pasukan Hamas yang memantau keberadaan Zionis. Akibatnya sejumlah tentara Zionis tewas mengenaskan seusai ditembaki dari jarak dekat. Video menegangkan pasukan Zionis di babat pasukan Hamas itu beredar di media sosial X pada Kamis 11 Januari. Dalam video tersebut terlihat perlawanan Palestina sengaja memancing sekelompok tentara Israel menuju sebuah gedung dan terowongan, yang mana lokasi-lokasi tersebut telah dipasangi jebakan mematikan oleh pasukan Hamas. Namun terlihat para tentara Zionis itu telah mengerahkan drone dan anjing pelacak terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam terowongan. Ironisnya drone dan anjing pelacak Zionis itu tak bisa mendeteksi jebakan dari Hamas, sehingga saat pasukan Zionis masuk ke terowongan Hamas langsung menyergap mereka. Hamas membidik satu persatu Zionis itu dari jarak dekat hingga membuat sejumlah tentara tewas bertumpukan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu banyak dianggap sebagai dalang dari perang di Gaza. Imbas perang tersebut, 100 pengacara di Chili pun turun tangan membela Palestina. Mereka pun kompak menuntut Netanyahu ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk diadili sebagai penjahat perang. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 11 Januari, 100 pengacara Chili mengajukan gugatan ke Pengadilan Kriminal Internasional sejak akhir 2023 lalu. Dalam gugatan tersebut, Netanyahu dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang di Gaza. Para pengaju gugatan yang mayoritas keturunan Palestina itu menyerukan kebebasan Palestina. Mereka juga menyerukan agar Netanyahu dan orang-orang yang bertanggung jawab atas perang di Gaza segera ditangkap. Diketahui dalam gugatan tersebut, mereka menyoroti pemboman tanpa pandang bulu di Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023. Termasuk penghancuran seluruh lingkungan pemukim tanpa membedakan warga sipil dan kombatan. Mantan Duta Besar Nelson Haddad pun turut menyerukan agar seluruh negara turut menggiring Netanyahu untuk bertanggung jawab atas kekacauan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali mengalami kerugian besar. Bantuan senjata yang dikirim menggunakan kapal Amerika pun ludes dibombardir pasukan Houthi menggunakan rudal balistik. Akibatnya tentara Zionis pun semakin kelabakan menghadapi serangan dari pasukan perlawanan. Sejumlah besar pasukan Zionis telah ditarik mundur dari Gaza karena kalah melawan pasukan perlawanan. Setelah kekalahan tersebut, kini bantuan senjata untuk tentara Israel juga ludes. Dilansir dari Al-Mayadin pada Kamis 11 Januari, kapal Amerika yang membawa bantuan senjata Zionis menjadi sasaran empuk pasukan Houthi. Kapal Amerika Serikat tersebut dibombardir menggunakan rudal balistik hingga meledak dengan dahsyat. Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, operasi tersebut juga menandai respons awal balasan mereka, yakni atas serangan Amerika Serikat terhadap pasukan Yaman sebelumnya yang mengakibatkan syahidnya 10 anggota Angkatan Laut Yaman. Ia juga menegaskan bahwa pasukannya akan mati-matian membela Palestina, termasuk mencegah kapal-kapal Israel atau kapal-kapal yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Palestina yang diduduki untuk berlayar di Laut Arab dan Laut Merah hingga agresi berhenti.
dengan Hamas, kini perang antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Hizbullah juga nyaris pecah. Di tengah ancaman perang tersebut, Israel kini kelabakan menyusun strategi terburuk. Bahkan Kementerian Kesehatan Israel belak-belakan mengungkapkan kekhawatirannya bila ribuan tentara akan cacat dan terluka imbas perang dengan Hizbullah. Dilansir dari tribunnews.com, Kementerian Kesehatan Israel dilaporkan telah memerintahkan setiap rumah sakit yang berada di utara negara itu untuk bersiap menghadapi worst case skenario. Sebab kementerian memperkirakan perang dengan Hizbullah akan membuat ribuan tentara terluka, sehingga seluruh rumah sakit didesak untuk meningkatkan kesiapannya dalam menerima ribuan pasien tentara. Kementerian Israel juga telah meminta pusat-pusat kesehatan di wilayah utara untuk bersiap menghadapi kemungkinan memasuki mode pulau terpencil. Seperti halnya pusat kesehatan dibiarkan tanpa pasukan medis, obat-obatan, dan makanan selama berhari-hari. Pasalnya imbauan ini diberikan seusai melihat serangan Hizbullah yang semakin ganas dan intensif, terutama serangan yang terjadi di situs-situs militer rezim Zionis dalam beberapa waktu belakangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu rupanya ketakutan jelang diadili Mahkamah Internasional. Ia bahkan memiliki alibi baru untuk menyelamatkan diri dari hukuman atas genosida di Gaza. Netanyahu sesumbar bahwa negaranya tidak berniat menggusur penduduk Palestina dari tanah Gaza. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 11 Januari, hal itu diungkapkan Netanyahu dalam cuplikan video berbahasa Inggris. Dalam video tersebut, Netanyahu mengatakan bahwa negaranya tidak pernah berniat menggusur penduduk Palestina dari tanah Gaza. Netanyahu juga menegaskan menolak seruan para menteri sayap kanan untuk membangun kembali pemukiman Israel di wilayah Gaza. Netanyahu menambahkan bahwa pasukannya hanya ingin membersihkan Gaza dari kelompok Hamas. Senada dengan Netanyahu, para pejabat Israel juga membantah laporan tersebut. Mereka menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam negosiasi dengan negara-negara asing untuk mengusir ribuan warga Palestina dari Gaza. Juru bicara pemerintah Eylon Levy bahkan menyebut tuduhan negara asing bahwa Israel berusaha untuk mengeluarkan penduduk dari jalur Gaza adalah tindakan keterlaluan dan salah. Perang Gaza diduga akan meluas dan membuat hubungan Israel dengan Hizbullah Lebanon semakin memanas. Akibatnya Amerika Serikat kini harus tersiksa menghadapi serangan bertubi-tubi dari pasukan Hizbullah. Terlebih kini Hizbullah diyakini tengah menyiapkan strategi untuk melenyapkan seluruh markas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dilansir dari Reuters pada Kamis 11 Januari, para pejabat intelijen Amerika Serikat mengaku khawatir jika perang Israel-Hizbullah meletus. Pasalnya konflik dengan Hizbullah berpotensi mengancam kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Mereka juga khawatir konflik tersebut membuat seluruh markas militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi sasaran empuk pasukan Hizbullah. Di sisi lain, 4 pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya juga mengungkapkan bahwa konflik dengan Hizbullah itu membuat Badan Keamanan Amerika Serikat khawatir. Terlebih saat ini kelompok-kelompok yang didukung Iran juga telah menargetkan sejumlah posisi Amerika Serikat secara teratur, yang mana serangan itu digadang-gadang lebih besar dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Gaza. Namun konflik tersebut tidak banyak disorot karena mayoritas warga terfokus pada perang yang terjadi di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali diolok-olok akibat perang dengan Hamas di Gaza. Pasukan yang dikirim Netanyahu itu dinilai gagal mengalahkan Hamas dalam perang darat di jalur Gaza. Bahkan IDF kini didesak mundur sebelum semakin terpuruk dan malu. Dilansir dari tribunnews.com pada Kamis 11 Januari, kritikan pedas itu disampaikan oleh mantan Kepala Intelijen Israel Mossad Ephraim Halevi. Halevi mengaku bahwa dirinya telah beberapa kali meminta untuk bertemu dengan pemimpin Mossad saat ini. Ia pun meyakini Israel saat ini tengah mengalami kerugian dan kerusakan terburuk yang terasa sangat menyakitkan. Halevi mengatakan pemimpin Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar, dan juga para pejuang kelompok militan Palestina itu belum kehilangan semangat dan kemauan juang. Oleh karena itu, Hamas tidak bersedia berunding untuk gencatan senjata sementara. Diketahui hingga saat ini setidaknya ada 514 anggota IDF tewas akibat serangan kelompok pejuang Palestina. Terbaru dilaporkan ada 6 anggota IDF tewas dalam terowongan jebakan di Burej Gaza Tengah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada Netanyahu agar menarik pasukan IDF dari Gaza untuk menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil di wilayah kantong tersebut. Kapal Amerika Serikat kembali disabotase pada Kamis 11 Januari 2024. Sejumlah pria bertopeng dengan baju tentara dan senjata mendadak menaiki kapal tanker minyak di Teluk Oman. Sebelum hilang kontak, manajer keamanan Amerika Serikat pun sempat mendengar suara tak dikenal di samping kapten kapal. Dilansir dari Sky News, Angkatan Laut Iran kini telah mengkonfirmasi bahwa sabotase itu dilakukan oleh pasukannya. Konfirmasi itu mencuat seusai kapal St. Nicholas dilaporkan ditumpangi oleh orang-orang bersenjata pada Kamis pagi. Angkatan Laut Iran menegaskan bahwa penyitaan tersebut terjadi atas perintah pengadilan. Sebab kapal tersebut disebut-sebut pernah terlibat perselisihan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Bahkan hingga menyebabkan 1 juta barel minyak mentah milik Iran disita. Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKTMO yang memberikan peringatan kepada para pelaut di Timur Tengah mengatakan insiden itu terjadi 50 mil di lepas pantai Oman. Dijelaskan pula bahwa manajer keamanan kapal sempat mendengar suara tak dikenal melalui telepon di samping kapten kapal. Namun ia tidak melakukan kontak lebih lanjut dengan kapal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.